Sobat Aksi Nyata, kita ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan masih bersama Fajar Zulfikar. Sebelum kita mulai obrolan di podcast Aksi Nyata kali ini ya, kita bersama-sama lagi ya untuk ngasih salam khas podcast. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Dan tidak lupa juga, saya ngingetin lagi nih ya untuk Sobat Aksi Nyata, kalau podcast Aksi Nyata ini, podcast dari kamu untuk Indonesia hadir di beberapa platform. Di Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube dari Partai Perindo di @partaiperindo. Ada juga di RCTI Plus, kemudian di Okezone, Sindo News, inews.id, dan tentunya di website Partai Perindo. Stay tune ya, kita akan mulai obrolan kali ini tentunya dengan tema tantangan dan juga peluang UMKM di era digitalisasi ya. Dan sudah hadir tamu istimewa saya sore ini. Beliau adalah Bacalek DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 1 dari Partai Perindo, Bapak Epi Sutisna ya. Sepertinya dari Bandung. Gimana kalau panggilnya Kang Epi? Siap. Iya, betul ya Pak ya? Siap. Confirm ya, ini dari siap, Bandung ya? Siap. Oke ya. Karena spesial juga ya di podcast Aksi Nyata kali ini kita masih hadir di kantor DPW Partai Perindo Jawa Barat ya Pak? Siap. Betul. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin di awal sepertinya kita ingin berkenalan lagi lebih dalam nih dengan Kang Epi. Mungkin juga Sobat Aksi Nyata perlu mengenal lagi. Silahkan sekarang waktunya mungkin Kang Epi untuk sedikit memperkenalkan profilnya Pak. Siap. Selamat sore sahabat Aksi Nyata. Ya. Nama saya Epi Sutisna. Kebetulan saya asli orang Bandung ya. Tinggal saya di Antapani. Kebetulan sehari-hari saya aktif juga di PPMPI, yaitu Asosiasi Reklame Kota Bandung kan. Oke. Gitu. Kebetulan saya ketuanya gitu ya. Jadi PPMPI itu atau Asosiasi Reklame di Kota Bandung itu salah satu persyaratan kalau mau masang izin reklame di Kota Bandung, betul, itu harus masuk anggota kita. Harus jadi anggota dulu. Ya. Karena salah satu persyaratannya itu. Salah gitu. satu syaratnya. Salah satu syaratnya gitu. Ya. Jadi sehari-hari ya di bidang reklame gitu. Terus yang keduanya juga kita juga aktif di beberapa organisasi ya gitu. Kebetulan saya asli orang Bandung gitu ya. Kadang-kadang ya jalan-jalan ke konstituen yang biasalah memperkenalkan Perindo juga karena kalau serangan udaranya saya rasa Perindo sudah cukup bagus cukup good aja gitu cuman ya kita bantu dengan serangan darat, kita sosialisasi ke masyarakat tentang sahabat-sahabat UKM yang telah diberikan oleh Perindo. Gitu. Itu dia, menarik. Berarti backgroundnya Kang Epi sebelumnya adalah boleh dibilang pengusaha Pak ya? Pengusaha, betul. Pengusaha reklame. Ya. Dan sekarang terjun ke dunia politik. Betul. Ceritain sedikit Pak, kenapa sampai akhirnya memilih untuk terjun ke politik dan memilih Partai Perindo? Kenapa Pak? Jadi emang ada sejarahnya juga ya. Ini pasti menarik nih. Kalau berbicara sejarah pasti akan ada cerita yang seru yang bakal dibahas. Gimana, ada historis Kang Fajar gitu ya. Dulu saya sebagai konsultan juga ya, konsultan untuk pemenangan Bacalek gitu ya. Jadi kalau ada Bacalek yang mau jadi, kadang-kadang konsultannya oleh saya gitu. Saya punya sistem, punya apa gitu ya, gitu. Terus saya terjun juga ke partai cuman untuk tahu aja sebetulnya. Pertama saya di Gerindra juga pernah ikut pendidikan, dari berkarya gitu ya, gitu. Jadi sama halnya saya dengan Kang Ferry. Ya kalau Kang Ferry mah dulu sebagai wasit, sekarang jadi pemain. Kalau dulu saya suka ngegolkan caleg gitu ya. Saya sekarang jadi caleg kan gitu. Sekarang jadi strikernya Pak ya. Strikernya gitu ya gitu. Ya ini apalah tantangan buat saya ya. Tantangan dalam artian dulu saya memberikan advice kepada orang lain, sekarang saya terjun sendiri gitu. Sama dengan hal
ya Kang Ferry dulu sebagai penyelenggara, sekarang jadi pemain. Gitu. Emang ada seninya juga lah gitu ya. Seninya ya apakah ilmu saya kalau ke orang lain bisa bermanfaat, bisa mampu, atau saya sendiri sekarang bisa enggak gitu kan gitu. Itu tantangan buat saya. Tantangan baru. Iya, tantangan baru betul. Iya. Lalu kenapa akhirnya berlabuh di Perindo? Apa yang menjadi Bapak ketertarikan bagi Kang Epi? Ya, pertama Perindo itu yang benar-benar telah memberikan aksi nyata terhadap masyarakat, ya, gitu. Salah satu contoh ada pemberian gerobak, ada pembagian modal, terus ada bimbingan teknik. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh partai lain. Jadi saya berpikir Perindo tidak punya Dewan di Senayan saja sudah berbuat begitu banyak terhadap masyarakat. Sudah ada kebermanfaatan bagi masyarakat. Apalagi kalau sudah ada dewan gitu. Belum ada dewan di Senayan saja sudah begitu aksi nyatanya sudah sangat banyak ya. Sangat terasa. Masif gitu pergerakannya. Sangat masif sekali, sangat masif sekali. Oke. Seperti itu. Itulah yang akhirnya mendasari Kang Epi untuk bisa bergabung dengan Partai Perindo, ya. Dan tentunya ingin terlibat dalam kebermanfaatan bagi masyarakat ya, Pak? Ya pasti. Pasti banget. Pasti banget. Pasti banget pokoknya ya. Tapi berarti aktivitas sekarang selain aktivitas partai tentunya bersama dengan Partai Perindo, ada kesibukan lain nggak Pak sekarang? Kesibukan saya mungkin sementara konsentrasi di Perindo dulu. Di Perindo dulu ya. Fokus berarti di sini sekarang ya Pak. Fokus di Perindo dulu. Nah, ini kan Dapil 1 Provinsi Jawa Barat ya. Sebetulnya apa yang ingin diperjuangkan? Dan pastinya setiap dapil atau setiap wilayah juga punya problem masing-masing Pak ya. Ada permasalahan antara wilayah satu dengan yang lain tidak akan sama. Nah, ini seperti apa nantinya yang mau diperjuangkan? Yang jelas yang diperjuangkan oleh kita kan untuk mensejahterakan masyarakat. Intinya itu. Kalau sudah jadi kan tugas dewan kan sudah jelas. Pengawasan, legalisasi, terus penganggaran gitu. Nah, di dalam pengawasan itu kan bagaimana kita menampung aspirasi masyarakat, ya, terutama yang membutuhkan kita. Kalau kita jadi anggota dewan kan membantunya juga lebih mudah, Pak Kang ya. Gitu. Ada masalah yang dipersulit di institusi, di dinas gitu kan. Kalau sekarang kan kita hanya kuar-kuar dulu, Pak ini masalah ini masa itu kadang-kadang juga nggak pernah ditanggapi kan gitu. Nah mudah-mudahan aja dengan adanya duduk di dewan itu kita bisa berjuang semaksimal mungkin untuk mensejahterakan masyarakat. Dan buat saya juga ada tambahan mungkin ya, ada ladang ibadah buat saya. Nah, itu dia ya. Karena kan pada saat kita memberikan kebermanfaatan itu adalah lahan ibadah yang dicatat juga. Nah, itu dia. Tapi kalau berbicara dapilnya Kang Epi nih ya, saat ini yang mungkin terlihat ya, yang sedang dihadapi, apa sih permasalahan utamanya? Apakah di ekonominya kah, atau pendidikan atau apa? Ya, permasalahan itu kebanyakannya memang di ekonomi ya, ekonomi, pendidikan gitu ya. Nah, kayak salah satu contoh pendidikan di Kota Bandung dengan sistem zonasi, itu banyak ketimpangan atau oknum-oknum yang bisa menyalahgunakan kan. Salah satu contoh begini ya, kalau kita misalkan akan punya putra ingin sekolah favorit di SMA 3 atau di SMA itu kan, kalau zonasi kan harus yang dekat dulu. Iya, yang jadi prioritasnya adalah yang di kawasan sekolah itu tersebut ya. Nah, itu sebelumnya 2 tahun sebelumnya orang itu sudah merancang pindah alamatnya ke sini, ikut nebeng kartu keluarga. Domisilinya pindah atau ada istilah nebeng ke kakak. Itu kebanyakan yang nebeng ke kakak gitu ya gitu. Padahal tidak pindah, dia masih tetap aja di orang tuanya. Betul. Nah, itu salah satu kelemahan yang sekarang terjadi di dalam pendidikan, terutama dalam masalah penerimaan siswa baru ya.
Nah mungkin kalau mungkin saya jadi anggota dewan sekarang mungkinnya itu kan langsung saya bisa tegur ke dinas ya, mungkin akan dievaluasi gitu ya. Kan gitu. Kenapa bisa terjadi begini kelemahannya kan gitu. Nah, itulah salah satu fungsi pengawasan yang akan kita laksanakan. Akan jadi concern juga mungkin nanti ya setelah ada di legislatif Pak ya. Terus keduanya juga ya masalah ekonomi ya, kita juga punya ambisi juga ya. Jadi yang namanya UMKM, usaha menengah kecil ya. Nah, kita bisa tingkatkan gitu ya. Jadi usaha jadi menengah, jadi pengusaha menengah, mudah-mudahan bisa jadi pengusaha besar. Karena kita sudah punya guru kan. Betul. Ketua DPP kita kan sudah guru kita dari kecil sampai dia perjalanannya tuh bertahap gitu ya, progresnya ya, dari kecil sampai akhirnya jadi pengusaha. Nah, itu juga harus dilaksanakan di bawah kan. Asalnya jadi pengusaha kecil atau jadi menengah. Kalau yang awal kita usaha kan pengusaha kecil dulu. Dari kecil kita bina menjadi menengah. Kita bina lagi, mudah-mudahan bisa menjadi besar. Gitu. Nah, ini menarik ngobrolin soal UMKM, barusan sempat keulas sedikit ya sama Kang Epi. Di era modern sekarang, tentunya kan sedikit berbeda mungkin dengan situasi beberapa tahun ke belakang ya. Pelaku UMKM ini harus mengikuti, dituntut untuk seiring dengan perkembangan zaman. Atau sekarang eranya digital, mau nggak mau kan, harus paham digital, harus melek dengan teknologi juga. Nah, yang terjadi di Dapil 1, di wilayahnya Kang Epi, seperti apa sekarang? Ya, sementara kan yang kita perjuangkan itu kan salah satu contoh itu pemberian gerobak ya. Jadi pemberian gerobak itu tidak putus ya, kita tidak putus ya. Tidak putus, kita pendekatan ya, kita adain bimbingan teknik. Salah satu contoh gini, kalau tukang bakso atau tukang gorengan ya, kata ini usahanya gimana, ada untung apa enggak kan itu masalahnya. Oh ada untung katanya, ya syukur kita jalankan ya. Tapi ada cina yang pas-pasan. Sebabnya kenapa ini pas-pasan? Ada beberapa kendala. Satu kendalanya mungkin dari marketing. Ya. Kedua juga itu yang sekarang sudah menjamur digital itu. Ada GoFood, ada itu. Kalau mengandalkan secara manual kan susah. Nah, kita bina itu, kita bintek, kita supaya belajar mengenai masalah digital gitu ya. Kebetulan sejalan dengan program Perindo Pusat itu nanti setiap produk itu nanti ada barcode-nya gitu. Ada barcode, jadi nanti udah nggak usah pakai cash lagi gitu. Terus tinggal scan aja gitu ya, tinggal pakai kris untuk transaksinya itu. Terus yang keduanya juga nanti kita kerjasama dengan online kan gitu. Jadi disesuaikan dengan kekuatan dan kemampuan pedagangnya itu sendiri, pelaku usahanya sendiri ya. Tentunya akan semakin mempermudah kita sebagai konsumen dalam membeli juga, dan mempermudah bagi pelaku usahanya juga. Sesimpel tadi yang Bapak ulas ya, betul, bahwa pada saat kita transaksi menggunakan barcode atau pakai kris gitu Pak ya, itu kan kita nggak usah bingung kembalian ya. Misalkan dengan nominal tertentu ya udah tinggal scan aja, transaksi selesai. Kemudian juga dari sisi penjual dia nggak usah ribet lagi nyimpan uang, nyisihin buat kembalian, uang receh dan segala macam. Itu kan salah satu digitalisasi yang tentunya akan semakin mempermudah bagi kedua pihak. Wah, ini saya setuju banget nih. Seru Pak kalau ngomongin soal UMKM nih, ya. Apalagi sekarang kan didominasi juga oleh anak muda, betul Pak ya? Betul. Ini pemilu kali ini pemilu yang didominasi oleh milenial dan Gen Z. Betul. Begitupun para pelaku usaha, ternyata banyak entrepreneur muda bermunculan nih, ya. Betul sekali. Ini gimana tanggapannya Pak dengan bermunculannya para pelaku usaha muda nih? Jadi memang alhamdulillah khususnya di Kota Bandung pelaku pengusaha muda itu emang sudah punya goodwill tersendiri kan, gitu. Sudah punya kemampuan digital gitu. Ya. Jadi itu cuman ya pembinaannya say hello aja gitu ya. Gitu. Mungkin kadang-kadang yang sekarang pengusaha muda itu sudah paham sekali masalah marketing, masalah segala macam gitu. Ya kita sekedar
pembinaan say hello aja gitu. Mungkin kalau ada kekurangan apa ya kita bantu. Nah, yang kita khususkan itu kan yang pengusaha yang gaptek kan, ya, yang tidak mengerti teknologi, yang kita bantu. Ya seperti saya katakan tadi ya, saya punya program yang dulunya menengah kecil, naikkan tingkat atau jadi levelnya naik. Itu harus gitu. Kita harus itu harus terprogram. Karena kebanyakan ya itu satu kelemahannya itu masalah digital. Satu kelemahan. Kedua masalah marketing juga. Ya. Masalah marketing, jadi kita kalah dengan online. Nah, diusahakan nanti yang beli Comro juga bisa online gitu. Lebih mudah ya? Lebih mudah. Dan era digital hanya dengan satu genggaman, satu klik apa yang kita inginkan bisa datang sendiri ke rumah gitu ya, ibaratnya. Ada yang binaan saya juga, ada yang pesan balap-balap via online ya, sudah ada gitu. Cuman masih minim gitu ya. Iya, mungkin nanti akan lebih ditingkatkan kembali tentunya. Tantangan demi tantangan pasti akan selalu hadir, Pak. Ada. Ya, dari tahun ke tahun, dari era ke era pastinya. Betul. Walaupun sekarang di era digital semuanya serba mudah, tantangan pasti bakal tetap ditemukan ya, Pak. Pasti bakal ada nih tantangan. Gimana caranya biar kita bisa mengatasi tantangan dan akhirnya bisa bersaing? Era digital sekarang, persaingan bukan hanya sekedar di wilayahnya sendiri, tapi mungkin juga ada yang ingin, saya bersaing ingin tingkatnya ke level provinsi, nasional, atau bahkan go global. Nah, gimana Pak ini? Jadi ini tantangan itu makanya saya ngebina UMKM ya. Itu yang dibina itu manajemen, manajemennya dulu kan gitu. Sesudah manajemen ya, kalau kata orang awamnya, sok diajar dagang secara manual, tapi dikasih manajemen masalah marketingnya, ya marketingnya, perencanaannya semua kita rencanakan. Dari sana masuk ke era digital, gitu ya. Era digital juga bahaya, juga tantangan, ya ada bahayanya juga. Kalau suatu saat HP-nya pada mati, nggak akan laku tuh dagang. Ada HP-nya mati, sinyalnya jelek, koneksinya kurang bagus gitu ya, pasti nggak akan laku, nggak jalan juga. Makanya sistem itu ada dua sistem, gitu. Sistem yang pembinaan secara dagang secara manual, dia harus punya pelanggan tetap. Yang kedua juga dia harus mengerti masalah teknologi digital. Ini dua harus itu. Kalau kita terlalu mengandalkan digital juga, nanti kasihan juga kalau HP-nya mati juga nggak laku. Harus balance ya, harus Pak, harus balance, betul. Gitu. Dua sisi ini harus tetap beriringan juga gitu. Saat kita juga membekali dengan perkembangan teknologi, digitalisasi segala macam. Dari sisi yang sebelahnya nih, yang konvensionalnya juga harus tetap kuat ya. Yang manualnya juga harus tetap kuat nih. Terutama masalah konvensional itu kan pembinaan langganan. Jadi kalau yang sudah punya langganan Comro atau bakso kan harus kita bina. Jadi kalau kita dagang itu kan, kenapa ini laku, kenapa ini tidak, kan ada beberapa variabel. Atau emang marketingnya tidak pas, atau emang makannya tidak enak kan gitu. Jadi emang diskusinya dengan para pedagang itu variabelnya kita variabelnya banyak sekali ya. Gitu. Oke, dan pastinya akan dibantu nanti ya untuk mengatasi apa yang mungkin saat itu menjadi problemnya ya. Siap. Seperti itu. Nah, Pak, Dapil 1 itu kan di wilayah Bandung dan Cimahi ya, betul. Nah, ini kalau Kang Epi, saya selalu ketukar Pak Epi, Kang Epi. Tadi Bapak, sekarang Akang. Gimana nih melihat di Bandung dan Cimahi perkembangan UMKM-nya, kemudian juga apakah sudah banyak lagi bermunculan pelaku usaha baru gitu kalau di wilayah Bandung Cimahi? Alhamdulillah lah ya gitunya, ada penambahan pengusaha baru. Nah, kebetulan juga kemarin saya ketemu dengan ketua perkumpulan pedagang sate kan. Oh, ada perkumpulan? Ada itu, orang Madura semua itu. Orang Madura semua. Bajunya garis-garis semua. Garis-garis. Nah gitu ya. Jadi sekarang itu yang di Bandung Cimahi itu ada sekitar 200 pedagang sate kan.
200 pedagang sate itu yang terdaftar berarti ya? Yang terdaftar, yang terkoordinir gitu ya? Gitu. Itu yang terkoordinir 200. Nah, terus yang ada 50 yang calon-calon ini, calon-calon untuk pedagang sate. Biasanya kan keluarganya, apa saya juga pengen sate, dia masih belum punya modal, itu lagi saya usahakan. Yang 50 orang itu, ya, yang 50 orang itu untuk kita minta bantuan ke Perindo gitu. Kebetulan saya juga udah ngobrol dengan Pak Peri gitu ya. Ini kebetulan yang 200 yang sudah berjalan itu sudah ikhlas gitu ya, sudah ikhlas, pingin di branding dengan Perindo gitu. Jadi gerobak satenya nanti Perindo gitu. Karena kan kapasitas dari gerobak di kita juga sudah kurang inilahnya, kalau terlalu banyak mungkinnya kan gitu. Jadi perlu kita bantu dengan membranding yang sudah ada gitu, yang sudah ada. Mungkin overhead cost-nya juga lebih kecil mungkin ya kan ya gitu, dibandingkan bikin sendiri gitu. Betul ya. Wow, itu di Bandung dan Cimahi banyak bermunculan ya yang baru-baru Pak, untuk perkembangan UMKM-nya emang pesat juga gitu ya. Nah, Partai Perindo ini terkenal sebagai sahabat UMKM. Sahabat UMKM, betul. Ini kita melihat bagaimana aksi nyatanya yang dilakukan ya, dengan support seperti tadi yang Bapak bilang, pengadaan untuk gerobak, kemudian juga pemberian modal ya. Ini pastinya sangat berdampak sekali terhadap perekonomian yang ada di masyarakat. Nah, selain itu ada bantuan-bantuan lain lagi kah Pak? Khususnya buat pelaku UMKM nih di era digital dari Partai Perindo khususnya. Yaitu bimbingan teknik. Lebih ke bimbingannya bimbingan teknik ya. Kan harus dibekali dengan ilmunya, betul ya? Ilmunya. Iya. Oke, jadi kalau kata orang itu kalau ingin berhasil harus tahu ilmunya dulu gitu. Ya, betul. Jadi banyak yang gagal cuma ikut coba-coba, udah jalan rugi kan gitu. Iya. Nah, kalau yang tukang sate itu mah karena udah turunan mungkin ya dari bapaknya tukang sate yang orang Madura gitu ya, mungkin anaknya atau siapa itu udah punya itu. Tapi kalau yang baru-baru yang ingin usaha gitu, yang tidak punya kerjaan, kita tampung, kita bina, sok erek usaha naon gitu. Erek usaha bala-bala, erek usaha combro gitu. Nah, kita sebelum itu kita bimbingan dulu gitu. Iya, betul. Dengan modal sekian, belajar kita didik untuk cash flow-nya kan. Betul, cash flow itu sangat mempengaruhi terhadap perdagangan. Betul ya. Jadi pada saat kita sudah punya modal, fasilitas atau infrastrukturnya sudah ada, tapi nggak ada ilmunya malah susah. Nggak akan itu juga, susah juga, nggak akan berkembang juga. Ya. Ada yang punya ilmunya tapi tidak punya modal. Nah, kita juga bisa bantu. Jadi satu paket lah gitu ya. Jadi satu paket lengkap nih dari Partai Perindo tentunya ya. Tapi menurut Kang Epi nih, kalau nanti sudah berada di Senayan istilahnya ya. Iya, di provinsi saya Dewa. Oh, di provinsi ya? Kalau Senayan Kang Peri. Oh, Kang Peri. Nah, kalau sudah ada di provinsi nih, mungkin ada apa ya, masukan-masukan khususnya bagi pemerintah tentunya untuk bisa membantu pelaku UMKM yang ada di Jawa Barat ya kan, dan juga mungkin di pelosok-pelosok daerah untuk bisa bersaing. Kira-kira apa aja nih yang harus dilakukan? Saran-saran apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Siap ya, mungkin kalau sudah ada di Dewan Provinsi kan kita fungsinya kan salah satunya sebagai pengawasan kan terhadap pemerintah kan gitu. Nah, di dalam itu juga kan kita bisa mengajukan program-program yang akan membangun UKM itu. Yang tadi saya sebutkan, saya kembali lagi, yang harusnya usaha kecil harus naik tingkat jadi usaha menengah. Dari usaha menengah harus jadi usaha besar. Itu gitu. Itu harus ada regulasi. Ya, harus ada regulasi ya. Dan nanti yang regulasinya nanti kita bersama-sama pemerintah akan buat regulasinya yang bisa menumbuhkan perekonomian tuh di bawah 8 digit kan gitu. Gitu. Jadi tentunya program-program ini harus berkesinambungan, berkelanjutan juga, dan bisa meningkatkan level para pengusaha ini ya. Nggak hanya tadi misal punya satu gerobak,
justru malah bisa jadi banyak. Nah, itu. Punya 1 cabang malah jadi punya 10 cabang. Nah, itu ya, gitu. Seperti itu mungkin betul, Pak ya. Oke, luar biasa ya. Gitu. Nah, sebelum kita akhiri obrolan kali ini bareng sama Kang Epi, mungkin Kang Epi bisa berbagi tips nih buat sobat Aksi Nyata yang lagi nonton, berbagi tips untuk berwirausaha mungkin ataupun tips lain nih yang ingin terjun ke politik seperti apa? Ya, kepada sahabat Aksi Nyata ya. Kalau saya sih yang mau usaha bisa dikonsultasikan dengan Perindo. Perindo punya ahli-ahli untuk bimbingan teknik. Yang keduanya juga ada koperasi kan gitu. Dan yang jelas saya mengajak dulu ke sahabat Aksi Nyata itu, mari bersama-sama masuk ke Perindo dulu. Biar kita bisa sharing. Nah, itu dia ya. Kalau udah masuk nanti tentunya akan banyak ilmu yang didapat, banyak gitu. Pengalaman ya. Tentunya untuk Indonesia sejahtera. Itu tujuan kita, Indonesia sejahtera. Tujuannya itu, goalsnya ke sana nih, Sobat Aksi Nyata ya. Dan sekali lagi berkaitan dengan Partai Perindo juga, campaign Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia pastinya sangat relate ya dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk yang mau daftar, mudah sekali caranya. Tinggal kunjungi saja website www.partaiperindo.com atau bisa klik link bit.ly/member Partai Perindo. Jangan lupa juga download aplikasinya karena sudah ada juga aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga di Play Store, atau bisa scan juga di barcode yang ada di bawah ya. Wah, luar biasa. Terima kasih. Ada tambahan satu. Apa nih? Mau pantun apa gimana? Mau pantun? Enggak. Kayaknya mau pantun ya. Oke. Jadi dari Perindo juga menyiapkan kartu asuransi gratis kecelakaan. Ini untuk anggota ya? Ya, untuk masyarakat. Untuk masyarakat bebas juga? ya, untuk siapapun masyarakat. Bisa siapapun bisa. Wow, luar biasa. Ini Aksi Nyata selanjutnya ya. Luar biasa. Terima kasih Kang Epi, hatur nuhun waktunya. Sudah sharing, sudah berbagi, tentunya menginspirasi juga Sobat Aksi Nyata dimanapun berada. Dan semoga yang barusan kita obrolin ini bisa mencerahkan dan menginspirasi semua ya. Terima kasih juga untuk Partai Perindo tentunya yang selalu bergerak dengan Aksi Nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa lagi di podcast episode selanjutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.